Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadz Black. Kali ini saya akan bercerita atau saya akan memberikan salah satu sebuah rumusan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada yang bertanya kepada saya bahwa bagaimana agar kita ini bisa berumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, saya kira semua itu adalah tujuan utama pernikahan siapapun itu. Pasti ingin menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apakah saat ini ketika kita sudah menikah, bahkan sudah puluhan tahun kita menikah, apakah sudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Itu pertanyaan yang sangat besar buat kita. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tentu ada rumus, ada jalan untuk menuju ke sana. Tidak mungkin ketika kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi jalannya kita tidak menuju untuk sakinah, mawaddah, warahmah, itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu apa jalan agar kita ini bisa menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Maka hanya satu jalannya adalah ketika seorang suami tahu kewajiban yang mesti dia lakukan, karena itu adalah hak seorang istri, dan juga kewajiban seorang istri, hak seorang suami. Itu yang mesti diperhatikan. Lalu pertanyaannya, apa kewajiban seorang suami? Kewajiban seorang suami tentu saja sebagaimana dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Harus baik cara mempergauli daripada istrinya. Tak boleh berbentak, tak boleh dia main tangan dan lain sebagainya. Maka jadikan seorang istri itu bidadari, jadikan itu seorang ratu dalam rumah tangga kita. Caranya perlakukan dengan baik. Jangan sampai istri ini, mohon maaf, 1000 mohon maaf, kadang-kadang kita sendiri ini tidak tahu kewajiban kita, sehingga kita marah dengan kewajiban yang harusnya kita lakukan, tapi istri yang lakukan malah kita yang marah. Itu yang tidak boleh. Yang keduanya, kewajiban seorang suami adalah ketika seorang suami itu kewajibannya adalah ayyut'ima idza ta'ama. Ingat, ketika suami makan, maka istri pun harus makan. Dalam artian kewajiban seorang suami adalah ketika suami itu dia punya makanan, maka tidak boleh istri tidak makan. Apalagi secara universalnya, kalau suami makan yang enak, istri juga harus makan yang enak. Jangan sampai istri makannya tidak enak, kita makan yang enak. Itu yang berbahaya dalam rumah tangga. Maka jadi seorang suami itu betul-betul harus memahami kewajiban yang tadi. Yang keduanya adalah ayuktaza idaktasa, memakai pakaian, memberikan pakaian ketika suami itu memakai. Artinya ketika suami dia mampu membeli pakaian untuk dirinya, maka ada kewajiban dia untuk memberikan pakaian terhadap istrinya. Walaupun dalam syariat dikatakan hanya 2 saja dalam 1 tahun kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan itu harus menutupi aurat. Jika tidak menutupi aurat, maka itu tidak bisa menutupi kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban seorang suami, hak seorang istri adalah maka simpan istri itu di rumah. Silakan mau ngontrak ataukah di rumah mertua atau di mana saja. Yang penting si perempuan ini tidak, atau si wanita ini, istri kita ini tidak disatukan dengan hewan. Tempatkan dia sebagaimana ditempatkannya dia sebagai manusia. Lalu yang selanjutnya kewajibannya adalah nafkah batiniyah. Nah, ini juga yang mesti dipahami oleh semua laki-laki. Jangan sampai ini hanya dengan zahiriyah saja,
nafkah dohir saja, sementara batiniahnya itu tidak diberikan. Itulah kewajiban seorang suami. Dan kewajiban seorang istri, hak seorang suami adalah taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami. Itu kewajibannya. Salah satunya adalah berdandanlah seorang istri di hadapan suami. Jangan sampai istri tak pernah dandan di hadapan suami. Itu yang keliru. Yang keduanya, ketika suami ingin tidur dengan istri kapanpun, maka itu tidak boleh seorang istri untuk menolaknya, kecuali hal-hal yang diharamkan oleh syar'i, seperti istri dalam keadaan haid atau memang dalam keadaan sakit, maka itu boleh untuk menolak. Barangkali itu rumusan agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah ketika itu semua dijalankan, semua akan tercapai tujuan yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Usikum wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.